Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saat ini saya ingin membahas materi Renaissance. Sebelum itu, di samping kanan terdapat nama-nama dari kelompok sejarah ini, yaitu Fadeliza Mahendra, saya sendiri, Hafsagina Nafsi, Hanna Zahra Sutopo, Hans Salman Hasan, dan Farel Razan Aksan. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Pengertian dari Renaissance. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Maksud dari kelahiran kembali adalah kembalinya kebudayaan Yunani dan Romawi di benua Eropa. Renaissance juga merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Nah, munculnya Renaissance ini akibat dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur. Lalu perdagangan mengubah perasaan pesimis zaman abad pertengahan yang kita tahu sebagai zaman suram Eropa menjadi perasaan optimis. Selain itu, banyak hal lain yang semakin menggelorakan semangat Renaissance. Lalu, latar belakang munculnya Renaissance. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai berikut. Sebagai usaha pembaruan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan. Tokoh-tokoh Renaissance. Lalu, ada nih tokoh yang dianggap sebagai bapak humanisme Renaissance Italia. Siapakah ia? Ia adalah Petrarch. Gagasannya itu tentang humanisme ke dalam alam pemikiran Renaissance. Lalu, siapa sajakah tokoh yang mempunyai peranan penting dalam Renaissance? Tokohnya antara lain yaitu Dante Alighieri, Lorenzo Valla, Niccolò Machiavelli, Boccaccio, Francesco Petrarca, dan Desiderius Erasmus. Lalu, apa sih dampak Renaissance pada masa kini? Oke, kita bahas. Dampak Renaissance pada masa kini yaitu berkembangnya ilmu filsafat hingga saat ini. Yang kedua adalah munculnya paham kapitalisme, liberalisme, dan materialisme yang kita tahu saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan apa itu merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besaran volume perdagangan global teramat sangat penting. Merkantilisme juga ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna menumpuk kekayaan logam mulia. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital atau mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan pelindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor atau dengan banyak insentif, dan mengurangi impor atau biasanya dengan memberlakukan tarif yang besar. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Latar belakang merkantilisme: 1. Munculnya negara-negara merdeka di Eropa, contohnya Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. 2. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. 4. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. 5. Dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayanan serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Tokoh-tokoh yang menggerakkan merkantilisme: yang pertama, Jean Bodin, Thomas More, Jean Baptiste Colbert, David Gurney, Sir William.
Merkantilisme memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Pada sekitar abad ke-16 hingga ke-18 Masehi, banyak pedagang-pedagang Eropa yang melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Dalam buku sejarah perekonomian Indonesia pada tahun 2009, karya RZ Lerisa DKK, merkantilisme mendorong adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, mulai muncullah kongsi-kongsi dagang seperti VOC dan EIC di Indonesia. Kehadiran kongsi dagang Eropa di Indonesia bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur peperangan dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiana Nafsunatur dari 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Beberapa latar belakang reformasi gereja yaitu: 1. Adanya penyimpangan ajaran Kristen. 2. Korupsi yang dilakukan oleh petinggi agama Kristen. 3. Adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. 4. Sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Reformasi gereja di Eropa memberikan beberapa dampak, yaitu: 1. Terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran. 2. Timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. 3. Runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. 4. Munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aufklärung adalah kata Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan maupun penerangan. Kant mengartikan Aufklärung sebagai pembebasan manusia dari keadaan bersifat minoritas dan membuat dirinya mampu menggunakan pemahaman sendiri tanpa pengarang dari luar. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Gambar berikut adalah gambar dari Immanuel Kant. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang Aufklärung. Aufklärung dilatar belakangi revolusi ilmiah, yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Tujuan Aufklärung. Aufklärung mencari kebenaran yang berdasarkan pendekatan ilmiah, kemudian dengan ini memperbaiki kehidupan manusia. Misalnya, dengan toleransi antar umat beragama, dengan tidak menindas seseorang berdasarkan agamanya. Berikut adalah tokoh-tokoh dari Aufklärung. Pertama ada René Descartes yang berasal dari Perancis, Baruch Spinoza yang berasal dari Belanda, John Locke yang berasal dari Inggris, Immanuel Kant yang berasal dari kerajaan Prusia. Yang terakhir ada Jean-Jacques Rousseau yang berasal dari Prancis. Ciri-ciri masa Aufklärung. Pertama, munculnya paham individualisme, sekulerisme, dan humanisme. Kedua, gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Keempat, berkembangnya ilmu filsafat, munculnya aliran rasionalisme dan empirisme. Pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung pada dunia. Pertama, pola pikir manusia berubah, tersebar luasnya ilmu pengetahuan, tokoh pelopor yang menyuarakan pendapat semakin banyak. Lalu ada lahirnya revolusi Amerika, lahirnya revolusi Prancis, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Pengaruh Aufklärung pada Indonesia. Terjadinya politik etis yang akan melahirkan generasi yang siap mengisi pos industri Belanda di Indonesia. Lalu berubahnya pola pikir masyarakat Indonesia. Tersebarnya luas ilmu pengetahuan. Kemudian ada banyak tokoh, pelopor aliran
yang menyuarakan pendapat. Terakhir, perjumpaan akal budi dengan pengalaman manusia empiri yang kemudian menghasilkan sains yang maju. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki depend yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Proses revolusi industri pertanian pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840 di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri terjadi jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih dengan menggunakan mesin.